Memang ada, jadi persoalan yang paling rawan itu adalah persoalan kegandaan di DPT. Tahu bahkan sebelum DPT ditetapkan, ketika coklit bulan Februari Maret, kemudian seseorang itu pindah bulan April atau Mei sebelum DPT ditetapkan ke satu daerah, baik itu di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten, itu yang akan bisa menyebabkan kegandaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Jalal dalam acara Form A Podcast Bawaslu Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu komisioner salah satu komisioner KPU Kabupaten Malang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau adalah Bapak Hilmi Arif SAG. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Mohon izin saya buka ya? Iya, gak apa-apa. Suara biar buka ya. Los, tidak tersendat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jalal. Iya. Ya, selaku ini host ya. Iya, selaku host di sini. Iya, alhamdulillah siang ini saya diundang untuk berbincang di podcastnya Bawaslu Kabupaten Malang. Iya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Iya, mudah-mudahan acara ini membawa manfaat yang luar biasa untuk Kabupaten Malang. Ya, saya juga banyak-banyak berterima kasih Pak atas kehadirannya di kantor Bawaslu Kabupaten Malang ini. Iya, sama-sama. Ya, saya mau ngobrol banyak ini Pak. Siap. Nah, mungkin mulai dari latar belakang Bapak yang merupakan sarjana agama, ya, sehingga dapat menjadi komisioner KPU Kabupaten Malang. Itu ceritanya seperti apa Pak? Mungkin singkat saja ya, karena panjang kali lebar itu. Jadi saya ini sudah lulus di tahun 2001. Nah, kalau Mas Jalal enggak kelahiran tahun berapa? 96 saya. 96. Iya. 96 saya masuk di Malang dan kuliah di Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan agama Islam. Karena lulus di tahun 2000-2001 itu gelarnya masih SAG, Sarjana Agama. Kemudian setelah itu beralih menjadi Sarjana Pendidikan Islam. Sampai sekarang SPDI. Nah, teman saya kebetulan mendapatkan gelar SAG. Nah, untuk menjadi KPU ini prosesnya sangat panjang dan memang ini lagi-lagi qodratullah. Jadi saya bilang ini sudah menjadi ketentuan takdirnya Allah. Kalau latar belakang saya dulu pernah bekerja di kantor ya, di Unmu dengan tenaga kontrak. Kemudian setelah itu berwirausaha. Untuk terjun di dunia pendidikan, saya tidak langsung menjadi guru, tetapi pernah buka kursusan. Kemudian berwirausaha di dunia IT, komputer, laptop dan sebagainya, dan menggeluti beberapa macam usaha, dan kemudian tergabung di panitia pemilihan kecamatan di Dau. Dan saya tinggal di Dau sejak 96 itu hingga sekarang. Dan setelah PPK masa tugasnya belum berakhir, di penghujung berakhir masa tugas itu ada perekrutan KPU. Dari situlah saya mendaftar dengan persiapan dan tentu doa dan sebagainya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung di KPU Kabupaten Malang. Begitu. Bapak ini kan dari Ndau. Lah, dengar-dengar ada geng Ndau ini Pak. Nah, karena emang komisioner baik di KPU dan Bawaslu ya banyak mereka itu yang berasal dari Ndau Pak. Itu kita jelas tidak punya kewenangan untuk menjawab prosesnya seperti apa. Ya bisa saja itu kebetulan lah kan begitu. Jadi kalau dikatakan itu geng Ndau, kok saya rasa juga terlalu. Memang kebetulan 3 orang komisioner KPU Kabupaten Malang ini tinggalnya di Ndau. Kemudian dari Bawaslu juga ada kan gitu. Jadi saya rasa kebetulan saja. Toh prosesnya mulai pendaftaran, verifikasi administrasi, kemudian
wawancara dan sebagainya, kan pasti ada penilaian-penilaian yang saya kira objektif dari tim sel, sehingga kebetulan yang dipilih banyak yang dari DAU untuk KPU-nya begitu. Berbicara dengan divisi perencanaan data dan informasi ini, Pak, ketika Pilkada Sampang, salah satu materi yang dijadikan dijadikan pemilihan ulang adalah tidak sinkronnya DPT dengan jumlah penduduk, sehingga diputuskan MK untuk PSU. Lah, bagaimana evaluasi KPU pada permasalahan tersebut, Pak? Iya, beberapa bulan atau di akhir tahun kemarin ya, KPU Sampang membuat acara webinar yang di situ dihadiri oleh KPU RI juga, kalau tidak salah Pak Hasyim Asyari. Kemudian dihadiri juga dari provinsi, Ketua KPU Provinsi Bapak Khairul Anam. Nah, di sana ada evaluasi, kemudian ada belajar bersama dari kejadian yang terkait dengan data pemilih menjadi sumber untuk PSU. Nah, kami yang di kabupaten kota tentu juga belajar dari webinar itu, bahwa misalkan DPT itu melebihi dari jumlah penduduk misalkan. Jadi dari situ saja memang secara umum pasti orang akan bertanya-tanya, kok bisa kan begitu. Jadi bagaimana proses coklitnya. Nah, saya kira kalau di Kabupaten Malang tidak pernah terjadi seperti itu, dan terbukti di beberapa pemilihan hingga sekarang tidak ada yang namanya PSU dikarenakan data pemilih yang sama halnya terjadi di Sampang. Kalau persoalan yang pemilihan 2020 kemarin ada satu TPS yang PSU, memang di situ ada terjadi mungkin kekurang pahaman terhadap regulasi yang ada, sehingga sampai terjadi PSU. Itu juga menjadi bahan evaluasi kita intinya. Mudah-mudahan coklit yang di Malang ini senantiasa berjalan sesuai koridor, sehingga DPT yang dihasilkan itu valid, akurat, meski tidak 100%. Iya, pasti itu. Ya, begitu. Iya, Bapak. Ini terkait coklit kemarin kan itu dilakukan pada masa pandemi. Lah, gimana itu pengalaman yang dilakukan teman-teman PBDP dalam melakukan tugasnya itu, Pak? Ya, mungkin bisa diceritakan. Ini menarik sekali ya, terkait dengan coklit di masa PBDP. Jadi luar biasa, pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi KPU. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Intinya itu. Amin. Kita semua tentu berharap bahwa pandemi selesai, kemudian semua tahapan dilaksanakan dengan berjalan normal. Nah, tapi yang jelas 2020 kemarin di masa pandemi, teman-teman PPDP harus melaksanakan regulasi yang ada. Kenapa? Coklit itu kan regulasi yang ada adalah menemui. Jadi harus ketemu, door to door. Jadi memastikan apakah data yang di daftar pemilih itu benar-benar valid atau tidak, akurat atau tidak. Maka orang itu harus bertemu langsung dengan pemilik data itu. Artinya apa? Yang bersangkutan. Jadi harus datang ke rumah. Sedangkan kemarin masa pandemi. Lah ini juga menjadi pengalaman teman-teman, misalkan di Kepanjen atau di Bujon atau di beberapa tempat yang lain, itu sempat bahwa ketika ada tempat yang di lockdown ya, karena waktu itu istilahnya lockdown, jadi ada portal ya, orang yang bukan penduduk situ nggak boleh masuk lah intinya, dan yang di dalam juga diupayakan tidak keluar. Itu pernah terjadi, PPDP tidak boleh masuk. Jadi akhirnya apa? Kami yang di KPU juga harus turun tangan. Misalkan turun tangannya itu bersifat koordinatif. Jadi kami harus berkoordinasi menyampaikan pada pemerintah kecamatan untuk dapatnya memfasilitasi kegiatan PPDP. Nah, dengan apa? Ya dengan cara-cara yang tetap menjaga protokol kesehatan. Karena waktu itu PPDP ketika coklit awal hingga akhir kami wajibkan untuk menggunakan APD yang sudah disiapkan.
mulai dari sarung tangan, Yeah. kemudian waktu itu face shield, nah, kemudian masker, kemudian ketika menemui seseorang yang sedang terpapar, mereka sedang isolasi atau isoman di rumah, mereka harus menggunakan APD dan hazmat. Ya, hazmat. Nah, baju hazmat itu semua sudah kita siapkan dan alhamdulillah dengan jalan koordinasi menyampaikan protapnya, akhirnya di lain waktu diberikan kesempatan untuk bisa mencoklit. Tapi yang jelas ketika sudah terpapar, PPDB ini tidak bisa masuk pagar. Nah, protapnya adalah di luar pagar. Jadi di jalan. Jadi Bapak tolong tunjukkan KTP-nya misalkan dengan menjaga jarak dan itu di luar rumah. Itu terjadi betul di Kepanjen. Jadi sampai segitunya. Jadi ketika lockdown nggak boleh masuk, kemudian ketika ada orang yang terpapar juga harus menggunakan atau secara protap yang sudah kita tetapkan tidak boleh masuk rumah. Dan yang jelas ketika kami kita terjun mengawal PPDB itu ya juga alhamdulillah teman-teman sudah siap melaksanakan apa yang menjadi regulasi menggunakan APD dengan baik dan bisa menemui semua masyarakat. Dan DPT kemarin alhamdulillah juga terwujud dengan baik kan begitu. Alhamdulillah Pak. Ya. Dan itulah yang menjadi pelajaran bagi kami ketika seandainya amit-amit yang mudah-mudahan tidak terjadi harus melaksanakan coklit yang seperti kemarin sudah siap dengan regulasi yang ada. Lah, bagaimana Pak persiapan atau rencana KPU Kabupaten Malang khususnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi menjelang pemilu 2024 itu Pak? Iya. Di KPU RI telah menurunkan PKPU 6 tahun 2021. Kemudian jauh sebelum itu ketika usai melaksanakan pemilihan 2020, kita juga sudah diberikan surat-surat edaran terkait dengan merawat dan memutakhirkan data pemilih. Ini artinya apa? Jauh hari KPU secara nasional itu juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk pemilu 2024 dan pemilihan 2024. Berupa apa? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi istilahnya PDPB. Nah, KPU Kabupaten Malang sudah melaksanakan sesuai aturan yang ada. Usai pemilihan kemarin mulai membongkar kotak suara, menginput data pemilih yang tergolong DPTB, daftar pemilih tambahan. Kemudian setelah itu berkoordinasi dengan stakeholder baik di tingkat daerah, kemudian juga di tingkat kecamatan bahkan desa. Tentu sebelum ke desa kami koordinasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk bisa menurunkan kerja-kerja kami, menyampaikan kerja-kerja kami, apa yang menjadi maksud kami ke tingkat desa, yakni dengan siapa? Dengan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian tata pemerintahan umum, kemudian dengan dinas-dinas yang lain untuk bisa mensupport kami. Yang intinya adalah di tahun 2021 Kabupaten Malang juga berhasil memutakhirkan DPT 2020 yang semula 2.03.608 kemarin sudah di angka 2.047.000 sekian. Lah tentu angka itu tidak akan statis, pasti akan dinamis. Dinamis artinya apa? Ada naik, ada turun. Nah, ketika nanti 2022 awal ini hingga sampai pada pertengahan ada kenaikan atau penurunan, itu pasti akan kita lakukan updating terus gitu. Berarti itu salah satu strategi KPU sendiri ya Pak? Iya betul. Dalam dalam mengkondisikan DPT Kabupaten Malang ini yang merupakan wilayah DPT yang terbanyak kedua setelah Surabaya ya Pak? Iya. Meskipun jumlah kecamatan dan wilayahnya itu yang terbesar di Jatim ini ya Pak? DPT betul dikatakan Mas Jalal bahwa Kabupaten Malang itu DPT-nya terbesar kedua setelah Surabaya.
untuk luas wilayah itu juga kedua setelah Banyuwangi, luas wilayah secara geografis. Kalau untuk jumlah kecamatan dan desa, untuk kecamatannya memang tergolong tinggi, bisa jadi yang terbesar ya, saya lupa. Tapi kalau untuk desa masih ada kabupaten lain, yakni Lamongan yang tertinggi 470-an kalau nggak salah ya. Nah, artinya apa? Untuk memilih data sebanyak itu harus kerja ekstra. Jadi banyak ceritanya nanti. Itu juga masih pakai Sidali ya Pak ya untuk tahun 2024 nantinya? Iya, jadi Sidali kan sudah ini generasi keempat ya. Jadi sudah sejak beberapa pemilihan yang lalu sudah digunakan, kemudian ada evaluasi hingga sekarang ini 4.0 yang selalu dilakukan updating, gimana caranya memudahkan para penyelenggara ini untuk mengolah data hasil pemutakhiran itu di Sidale, sehingga nanti outputnya itu menjadi sinkron, dapat membantu validasi, baik itu misalkan yang kurang memenuhi syarat atau komponen datanya kurang lengkap. Kalau manual data 2 juta itu melihat nick-nya mungkin ada yang kurang 1 atau 2, atau bahkan yang NKK-nya yang tidak komplit, itu kan susah. Ketika ada Sidale akan kelihatan di situ. Dan DPP kemarin, PDPP kemarin itu menghasilkan kerja-kerja yang seperti itu. Jadi kami secara internal juga melakukan pencermatan terhadap DPT yang ada, apakah masih ada komponen data yang berkategori invalid. Ya, ketika ada, maka yang kami lakukan adalah bekerja sama sambing data dengan pihak yang berwenang. Siapa itu? Yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi kami bekerja keras, kami melaksanakan perintah undang-undang, kami berusaha chemistry dengan Dukcapil dalam upaya validasi akurasi data itu, begitu. Untuk aplikasi Sidali sendiri sudah siap Pak? Siap, bahkan permasalahan-permasalahan yang dulu ya pernah terjadi itu sebagai contoh ya di Kabupaten Malang ketika pemilihan 2020 kemarin, Bawaslu meminta agar DPT yang ditetapkan itu bisa disandingkan dengan DPT, disandingkan dengan Sidale. Sidale ditampilkan saat rekap dan terbukti, ya kan? Kami dengan segala dinamika yang ada ketika di acara penetapan DPT itu, ya kita tampilkan dan jadi sampling Bawaslu, ternyata ya tidak ada masalah. Misalkan kecamatan A datanya sekian, kecamatan B datanya sekian, dan itu terbukti di Sidale juga sudah tampil rekapnya sesuai dengan yang ditetapkan, begitu. Kan banyak itu Pak permasalahan-permasalahan yang terjadi di DPT itu. Salah satunya itu banyak data orang-orang yang meninggal tapi masih tercatat di DPT. Mungkin sebelumnya udah dihilangkan, tapi ketika di Sidali itu keluar lagi. Gini, data-data itu gimana antisipasi? Saya itu ketika di PPK Dau melaksanakan atau mengadakan BIMTEK ke PPDB secara langsung, PPDB itu bilang, gimana sih KPU ini data-data orang yang sudah meninggal kok masih ada saja? Ya, tentu jawaban yang bisa kami sampaikan pertama adalah coba kira-kira ditabulasi presentasi berapa sih yang masih ada. Kalau memang dari data 11.000 hanya ada muncul tidak genap jari kita, ya dimaklumi. Nah, itu satu. Kedua, mohon dipahami juga bahwa orang yang sudah meninggal itu belum otomatis akan terdelete oleh data di Dukcapil, kecuali keluarganya sudah melaporkan, sudah mengurus akta kematian, hingga terbit akta kematian, Dukcapil akan mendelete nama itu di
data kependudukannya. Artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggal itu kemudian masih muncul di DPT itu menjadi sesuatu yang wajar karena proses administrasi di pemerintah itu seperti itu. Tidak sekonyong-konyong orang yang meninggal atas laporan baik telepon atau lisan secara langsung. Itu secara undang-undang Dukcapil punya aturan main tersendiri, sehingga kalau masih ada di AKWK, jadi AKW itu daftar pemilih, ya nanti akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan oleh si coklit atau petugas pemutakhiran data pemilih PPDB itu. Jadi intinya adalah kalau terkait dengan data pemilih yang masih ada, saat ini kami ini sedang bekerja keras bagaimana orang-orang yang sudah tidak memenuhi syarat itu tidak muncul di AKWK nanti atau pemilihan presiden dan wakil presiden PPWP nanti. Jadi di daftar pemilih atau di DP4 yang turun, mudah-mudahan orang-orang yang meninggal itu sudah tidak ada atau bahkan yang tidak memenuhi syarat dengan komponen-komponen lain itu tidak ada. Ini hasil kerja keras di PDPB. Nah, inilah ada persiapan yang saya kira sangat pas. Jadi KPU menempes, berusaha memberikan yang terbaik kepada publik terkait dengan data pemilih dengan aturan PKPU 6 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Begitu. Nah, itu di DPT itu kan pasti ada banyak masalah juga ya Pak ya. Titik rawan di DPT pada pemilu 2024 itu kira-kira apa ya Pak? Karena ini ada waktu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, nanti akan berjalan hingga DP4 diterima oleh KPU RI. Artinya apa? Sejak 2021 hingga 2022 menjelang akhir, nanti kami harus berhenti melaksanakan PDPB ini. Maka segala persoalan yang terkait dengan data pemilih mudah-mudahan tidak rawan atau seheboh di pemilu sebelumnya. Kalaupun toh ada, saya kira yang menjadi persoalan penting itu mungkin ganda. Jadi data ganda. Nah, coba Mas Jalal bayangkan ya, pergerakan manusia dalam 1 minggu atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu seperti apa? Nah, apakah itu nanti tidak menyebabkan kegandaan? Pasti. Karena apa? Ketika seseorang sudah dimasukkan DPT, Iya, benar. Contoh di Kecamatan Kepanjen bulan Juni 2023. Ya. Kemudian bulan Juli, bulan Agustus yang bersangkutan pindah ke daerah lain. Nah, daerah lain itu bisa dalam satu kabupaten atau keluar kabupaten. Padahal ini masa coklit sudah berakhir, DPT sudah ditetapkan di bulan Juni 2023. Ini adalah potensi untuk menjadi ganda, kan begitu. Ya, atau bahkan sebelum DPT ditetapkan, ketika coklit bulan Februari Maret, kemudian seseorang itu pindah bulan April atau Mei sebelum DPT ditetapkan ke satu daerah, baik itu di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten, itu yang akan bisa menyebabkan kegandaan. Nah, ini yang nanti akan dibantu oleh KPU RI melalui Sidale, dan kemudian KPU RI biasanya menurunkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan updating atau pemutakhiran. Nah, jadi memang ada, jadi persoalan yang paling rawan itu adalah persoalan kegandaan di DPT. Begitu. Nah, dulu pengalaman saya waktu pemilu 2019 waktu di PPK, juga diminta untuk kerja-kerja menyelesaikan data-data ganda itu. Misalkan dalam satu kecamatan hanya belasan, tetapi kan bisa berefek kepada kecamatan yang lain. Nah, di daerah tentu kerjasamanya tidak hanya di internal, tetapi juga eksternal dengan kabupaten kota yang lain, seprovinsi atau bahkan antar provinsi, saling call sana call sini, begitu. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak, ya, monggo diminum. Oke. Ternyata cangkirnya sangat besar. Apakah harus
dihabiskan ini kopi ini, bukan air putih. Ya. Terima kasih ya. Iya Pak, monggo. Ini form A, ya, ini Podcast. sudah siap semuanya ini podcastnya. Ini ada sesi game ini Pak ya. Iya. Ini apa rapid question, jadi Bapak harus apa ya menjawab dengan cepat. Ya, Nah, kalimat-kalimat yang saya utarakan nantinya. bisa jawab dengan cepat apa enggak ya? Kalau nggak bisa, Bisa. Harus bisa. Ya. Yang pertama langsung aja ya Pak ya. Sudah Bismillah, siap? Bismillah. ya. 2024 Yes, data pemilih oke, Sidali yes, siap, Alan oke, operator. harus siap. Jadi kesimpulannya dari semua pertanyaan saya tadi ini jawabannya oke atau siap ya Pak ya? Iya, jadi Alasannya gimana itu Pak? Mungkin pastilah. Jadi kita ini kalau sudah diamanai untuk menjadi penyelenggara, baik komisioner KPU kabupaten kota, bahkan provinsi hingga pusat, atau bahkan badan ad hoc, itu sudah disumpah. Jadi harus bisa melaksanakan tahapan yang ada. Dan ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, ada prinsip-prinsip integritas. Makanya saya katakan yes dan oke, siap. Jadi kenapa tidak? Sudah di depan mata, pemilu sudah disepakati berapa? tanggal 17 Februari 2024. ya. Maaf, 14 Februari Oh iya 14 ya, Februari 2024. Adapun pemilihannya 27 November 2024. Artinya apa? Itu sudah jelas. Nanti, bukan nanti, dan KPU RI sudah mengajukan draft tahapan mulai dari awal hingga akhir sudah ada, tapi masih draft ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Nah, operator Sidali itu merupakan penentu baik tidaknya DPT, telat atau tidaknya pengumpulan DPT tersebut. Nah, karena hal tersebut, idealnya seorang operator Sidali kecamatan maksudnya itu seperti apa Pak? Sehingga hal tersebut bisa menjadi bahan patokan KPU dalam rekrutmen nantinya. Ya. Jadi memang ini pengalaman yang sangat berharga ya, memilih data pemilih yang terbesar kedua dengan jumlah SDM. Ini di tingkat kabupaten dulu ya. Iya, betul. Jumlah SDM yang saya kira saya tidak mengerti, tidak profesional tidak, tetapi kurang ideal, kan begitu. Jadi idealnya bagi saya, misalkan operator di tingkat daerah dengan jumlah pemilih yang banyak, jutaan, di atas 2 juta atau kurang lebih 2 juta, bahkan 1,5 juta ke atas lah, itu tidak hanya 1 atau 2 operator, tetapi ada beberapa operator yang di situ sistem kerjanya harus membawai beberapa kecamatan. Saya kalau boleh nyampaikan misalkan dibagi dengan korwil misalkan, maka satu operator ini bisa membawai beberapa kecamatan. Dalam satu korwil itu 5-6 kecamatan misalkan. Nah itu saya kira ideal banget. Nah kemudian tentu persyaratan yang di KPU ini ya harus ahli dalam mengolah data ya. Nah kemudian KPU alhamdulillah punya master, punya seorang yang ahli sudah belasan tahun kira-kira mengolah data, sehingga kami sangat terbantu atas keahlian itu. Nah kemudian di badan ad hoc di tingkat kecamatan itu juga syaratnya harus bisa menguasai komputer. Komputer artinya apa? Program Excel. Nah itu yang menjadi salah satu syarat ketika kami merekrut badan ad hoc untuk bisa ditempatkan di divisi data. Jadi mereka harus menguasai Excel, harus bisa mengolah data. Karena apa? Kalau tidak bisa Excel, ya udahlah otomatis tidak akan bisa masuk di divisi data. Nah, paling tidak di Excel itu kan akan bisa mengurutkan, kemudian bisa menganalisa data mana yang kira-kira invalid dan seterusnya. Nah, selain itu adalah kompetensi yang dimiliki selain hard skill, ya hard skill berarti apa? Keterampilan komputer, maka soft skill. Jadi soft skill itu orang itu harus bisa memanage SDM. Jadi
PPK itu kan membawai desa-desa. Iya, Ya, betul, Pak. di desa-desa itu ada yang satu kecamatan 10 desa atau bahkan ada yang lebih dari 10 desa. Maka bagaimana dia harus punya soft skill untuk bisa memilih SDM yang ada. Nah, di BPS pun juga demikian, harus ada yang bisa komputer karena ujung tombak kita adalah selain PPDB itu juga PPS yang akan mengolah data. Dan PPS ini akan dikawal atau bahkan kalau mentok-mentoknya yang ngerjakan ya ini harus PPK. Nah, PPK baru nanti ketika ada persoalan larinya ke KPU Kabupaten Kota. Maaf ya ke kita ini. Yeah. Nah, artinya apa? Pengalaman pemilihan kemarin itu kami sudah melakukan itu. Jadi satu operator membawai 10 kecamatan, ada yang 11 kecamatan karena kemarin 3 operator ditambah 1 master. Nah, jadi 3 operator ini membawa 11 kecamatan kali 3, 33. Kemudian ada master ahli ini yang ngecek apakah data-data ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Itu ada master ahlinya di situ. Kami berupaya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan 3 operator ini atau 4 operator ini akan bisa bertambah lagi. Karena pemilu 2024. Ya, bagi teman-teman Ya. atau bagi sahabat Awas yang ada di rumah, Ya. itulah operator yang ideal menurut Bapak Hilmi. Ya. Nah, jadi untuk sahabat Awas yang ada di rumah, hal tersebutlah menjadi patokan dalam rekrutmen ad hoc KPU Kabupaten Malang. Ya, mungkin terima kasih Bapak Hilmi. Ya, sama-sama. Mungkin sekian dari kami. Saya Abdul Jalal, mohon pamit. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah ucap, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Malang Mengawasi. Nah, Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jalal Sama-sama, atas kesempatan Pak. yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sosialisasi kami juga terkait dengan PDBB. Jadi masyarakat kami minta untuk berpartisipasi aktif terhadap proses PDBB karena itu mewujudkan data pemilih yang berintegritas atau yang berdaulat. Ya. Terima kasih.